Come on, while there's still a chance we might get caught. Oh yes, I think so. Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M akan membahas alur cerita film Disclosure yang dirilis pada tahun 1994. Film drama tentang politik kantor yang merupakan kisah nyata ini diadaptasi dari novel karya penulis science fiction paling top, yaitu Michael Crichton, dan disutradarai oleh Barry Levinson. Film ini juga dibintangi oleh dua artis top, yaitu Michael Douglas dan Demi Moore. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan kisahnya ya. Check it out. Film ini bercerita tentang seorang manajer manufaktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi CD-ROM dan drive komputer bernama Tom Sanders. Tom Sanders seorang pria berkeluarga yang berbahagia, mempunyai dua orang anak dan seorang istri yang cantik dan sabar bernama Susan. Suatu pagi, seperti biasa Tom berangkat ke kantor Digicom Corporation tempat dia bekerja diantar anak istrinya. Di kantor, Tom mempunyai seorang sekretaris bernama Cindy. Cindy bertanya kepada Tom apakah ia kenal dengan Meredith Johnson. Mendengar nama itu, Tom tampak tertegun. Tom juga mempunyai kebiasaan yang unik, yaitu suka menepuk bokong sekretarisnya. Tom yang sudah lama bekerja di perusahaan tersebut dan mendedikasikan semua kerja kerasnya selama ini ke perusahaan, sangat berharap untuk dapat dipromosikan menjadi vice president dan menjadi pemegang saham, seperti yang pernah dijanjikan bosnya, Garvin. Pada pagi itu, Tom merasa was-was karena perusahaan tempat Tom bekerja, yaitu Digicom Corporation, akan melakukan merger dengan perusahaan Coley White. Banyak gosip-gosip yang tak jelas mengenai perubahan yang akan terjadi dalam perusahaan. Tom sangat takut kehilangan pekerjaannya. Produk terbaru mereka yang dinamai Archemet diproduksi di Malaysia. Anak buah Tom di Malaysia bernama Arthur pagi itu melalui video call melaporkan ada kendala pada produksi di drive-nya. Arthur akan mengirim sampel produknya untuk diperiksa dan dianalisa oleh Tom. Karena merasa galau, akhirnya Tom menemui bosnya, Garvin. Di ruangan Garvin, ia malah bertemu dengan seorang wanita yang amat gorgeous, yang bukan lain adalah Meredith Johnson. Meredith Johnson ternyata adalah mantan pacar Tom. Garvin mempekerjakan Meredith dan menyanjungnya sebagai suksesor mulusnya proses merger. Hal ini membuat Tom kesal karena ia sudah bisa menebak kalau ia gagal dipromosikan. Tak lama kemudian, Garvin mengumumkan Meredith Johnson sebagai Vice President yang baru untuk Advanced Operation and Planning di Seattle. Meredith Johnson. Meredith? Great, huh? Setelah selesai acara pidato, tiba-tiba Meredith yang masih lajang itu mengundang Tom ke kantornya jam 7 malam untuk mengobrol tentang bisnis dan minum anggur kesukaan Tom. Tom menelpon istrinya memberitahu kalau ia tidak jadi dipromosikan dan akan pulang larut malam. Akhirnya Tom datang memenuhi undangan Meredith. Mereka minum anggur Pale Mayer tahun 91 untuk merayakan Vice President baru. Duduk berdampingan, Tom memperlihatkan foto-foto keluarganya. Meredith minta punggungnya dipijitin oleh Tom. Tiba-tiba Meredith mendapat telepon. Melihat Meredith sibuk menerima telepon, Tom mencoba mengisi waktu dengan menelpon Lewin untuk membahas masalah drive. Tapi tiba-tiba Meredith menyergap Tom dari belakang tanpa Tom sempat menutup teleponnya. Meredith menggoda Tom untuk bercocok tanam. Tom berkata, "Tidak, tidak, tidak." Akan tetapi, Meredith yang sudah nafsu terus memaksa Tom. Lama-lama Tom yang juga tak tahan mengangkat tubuh Meredith ke atas meja. Ketika Tom mulai menindih tubuh Meredith, tiba-tiba ia melihat bayangan dirinya di sebuah kaca. Tom ingin menghentikan perbuatannya, tapi Meredith mencegah Tom untuk berhenti. Meredith yang sudah terlanjur terangsang amat murka kepada Tom yang menolaknya. You get back here and finish what you started. And hear me? You are fucking dead!
Akhirnya, Tom pulang ke rumah. Dalam perjalanan ia ingin menelpon, tapi sayang baterai HP-nya habis. Sampai di rumah, Tom langsung mandi dan tidak menceritakan kejadian di kantor kepada istrinya. Istri Tom memberitahu ada telepon dari Meredith yang memberi pesan kalau besok meeting diundur menjadi jam 8.30. Yep, she came from the valley. Keesokan harinya, Tom datang ke kantor. Meeting tentang demo virtual reality pencarian file bernama Corridor sudah dimulai 20 menit lalu. This looks good. Tom menuduh Meredith sengaja membuat Tom terlambat dengan memberikan info yang menyesatkan. Tapi Meredith dan malah mengatakan istri Tom yang salah dengar. Setelah demo selesai, Tom memberitahu Lewin kalau semalam ia menelponnya dan meninggalkan pesan di mesin penjawab. Tapi Lewin merasa tidak pernah menerima pesan dari Tom. Lalu Tom menghadiri rapat manajemen yang dipimpin oleh John Conley, yaitu partner merger di Digicom. Dalam rapat itu, Tom dipojokkan oleh Meredith yang membongkar cacat produk Archemax yang menjadi tanggung jawab Tom. Mendengar hal ini, John Conley menunda proses merger dan meminta Tom untuk segera memperbaikinya sebelum proses merger. Selesai rapat, Tom yang masih pusing dengan ulah Meredith dikejutkan oleh Philip Blackburn, penasehat hukum perusahaan, yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya. Philip mengatakan kalau Meredith telah menceritakan semua pertemuannya dengan Tom semalam. Meredith juga mengatakan kalau Tom sudah melecehkannya secara seksual. Tom mengatakan kalau yang terjadi justru sebaliknya, Tom yang merasa dilecehkan. Kata Philip, nggak mungkin. She harassed me. Saya belum pernah mendengar perempuan melecehkan pria. Untuk menutupi skandal ini agar beritanya tidak menyebar, Philip menyampaikan kalau Tom akan dimutasi ke Austin. Austin. Ketika sedang galau, tiba-tiba Tom mendapat email dari seorang teman yang tidak diketahui siapa yang memberikan sebuah artikel koran mengenai seorang pengacara handal, Catherine Alvarez, yang telah memenangkan sebuah kasus pelecehan seksual. Merasa tertarik, Tom segera mendatangi kantor pengacara tersebut dan menceritakan semua yang dialaminya. Tom bertanya ke pengacara apakah ia dapat menuntut Meredith karena pelecehan seksual. Pelecehan seksual bukan tentang seks, itu tentang kekuasaan. Keesokan harinya tiba-tiba Tom mendapat kabar kalau Meredith membatalkan tuntutannya. Tom berpikir pasti Meredith takut kalau hal ini akan mempengaruhi merger. Hal ini yang memperbesar hati Tom untuk tetap menuntut balik Meredith. Are you willing to play it? Akhirnya pihak Meredith yang didukung oleh Garvin meminta menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan tuntutan Tom agar beritanya tidak menyebar dan menggagalkan proses merger. Malamnya Tom dan Mark Lewin makan malam bersama istri mereka. Tiba-tiba Mark yang disuruh oleh Garvin berkata kalau Tom telah mengacaukan proses merger dengan sebuah skandal. Istri Tom yang penyabar itu berpura-pura mengatakan kalau ia sudah tahu kasusnya dan mendukung suaminya 100%. Singkat cerita, setelah acara makan malam tersebut, Tom mulai berterus terang dan menceritakan semua kejadian kepada istrinya. Di depan istrinya, Tom mengaku bahwa dia tidak bersalah dan tetap akan mempertahankan itu. Pelecehan seksual berkaitan dengan kekuasaan. Sejak kapan aku punya kekuasaan? Akhirnya, keesokan harinya proses mediasi berlangsung dan Tom didampingi oleh istrinya. Tom mendapat kesempatan pertama membuat pernyataan, menceritakan kejadiannya kalau Meredith yang menggodanya dan mengajaknya bercocok tanam. Tapi dijawab tidak oleh Tom. Di kesempatan kedua, Meredith membuat pernyataan versinya kalau Tom yang memulai dengan meraba pundaknya. Tom memaksanya bercocok tanam dan Meredith menolaknya. Pengacara Catherine Alvarez mempertanyakan masalah botol anggur yang dipersiapkan Meredith atas usulan Tom. Pengakuan Meredith, anggur tersebut dibeli oleh asistennya Ross pada siang hari itu juga di toko minuman Seattle Street. Tapi, pengacara Alvarez menegaskan bahwa tak ada toko minuman di Seattle Street yang menjual anggur jenis Palmer tahun 91 yang disediakan oleh Meredith. Jadi, Alvarez berkesimpulan kalau Meredith telah berbohong karena Alvarez punya kesaksian dari asisten Ross kalau Meredith sudah menyuruh Ross untuk mencari anggur tersebut sejak 3 minggu lalu untuk pertemuan malam tersebut.
Karena situasi mulai memanas, mediator memberikan jeda kepada mediasi untuk rehat sejenak. Memanfaatkan waktu rehat, Tom turun ke bawah, keluar gedung. Di luar ia dipanggil oleh bosnya Garvin yang sudah menunggunya untuk masuk ke dalam mobil. Di mobil, Garvin memujuk Tom untuk berdamai dengan Meredith. Can't you just forget it, you know? Singkat cerita, setelah rehat, ternyata giliran sekretaris Tom yang ditanya-tanya oleh pengacara Meredith. Pertanyaan seputar kebiasaan Tom yang suka menepuk pantat dan memegang pundak Cindy. Pengacara Meredith melihat hal ini sebagai pola perilaku pelecehan seksual. Establish a pattern of behavior here. Sexual harassment. Sebagai seorang profesional, walaupun sudah dikecewakan oleh pimpinan, Tom masih tetap bekerja hingga larut malam. Malam itu, ia ingin menelpon Mark Lewin dan dijawab mesin penjawab dengan suara istri Mark. Tom teringat malam itu ia menelpon Lewin dan dijawab mesin dengan suara laki-laki. Tom baru sadar kalau ia salah memencet nomor. Pantesan Mark Lewin berkata tidak pernah menerima pesan dari Tom. Malam itu, setelah menelpon Lewin, Tom ingat ia lupa menutup teleponnya sehingga salurannya masih terbuka. Dan orang yang ia hubungi pasti mempunyai rekamannya. Tapi, nomor siapa yang Tom hubungi? Setelah mengingat-ingat, akhirnya ketemu nomor temannya Levin John. Tom langsung mendatangi Levin John. Beruntung Levin John masih menyimpan rekaman tersebut. Thanks, pal. Gotta go. Esoknya, Tom dan pengacara datang ke mediasi dengan membawa bukti rekaman. Setelah mendengar bersama rekaman tersebut, pihak Meredith masih menyangkal kalau hubungan itu adalah suka sama suka. Tapi, pengacara Alvarez berkata, berapa kali Tom berkata tidak dalam rekaman tersebut? 31 kali. Bukti rekaman itu membuat Meredith kalah telak. Akhirnya, Tom memenangkan mediasi tersebut dengan mendapat ganti rugi 100.000 US dollar dari perusahaan atas penderitaannya dan mendapat pekerjaannya kembali. Sedangkan Meredith hanya akan dipekerjakan selama masa merger. Setelah itu, dia keluar. Yes! Yes! Vote! If it's okay, I'd like to read this over again before we sign. Not that Malamnya, Phil meminta Tom untuk mempresentasikan produk Archamex pada acara pengumuman merger besok. Tom menyetujui. Malam itu, Tom berniat lembur menyelesaikan presentasi untuk besok. Absolutely, you're welcome. Tom mendapat email lagi dari seorang teman. Ternyata, masalah belum selesai. Tanpa sengaja, Tom melihat Meredith dan Phil sedang berbincang di sebuah ruangan. Tom pun mengintip untuk menguping. Ternyata presentasi itu adalah sebuah jebakan agar Tom terlihat tidak kompeten. Dengan terlihat tidak kompeten, Tom bisa disingkirkan dari jabatannya. Untuk mendukung usaha ini, Meredith akan menghapus semua basis data beserta backupnya. Setelah dicek, akses data Tom memang sudah diblok. Teringat akan mesin koridor, Tom pergi ke hotel tempat John Conley menginap. Beruntung, tampak John Conley tengah asik mengobrol dengan para koleganya di lobi. Tom menyuruh petugas membersihkan kamar Conley agar mudah masuk ke dalam kamarnya. Tom mencoba masuk ke basis data melalui mesin koridor. Corridor, our prototype for a virtual reality data. Tom mencari data di Gcom Malaysia. Pada saat yang sama, Meredith pun masuk ke dalam basis data. Dengan cepat, ia menghapus semua data di Gcom Malaysia yang ada. Sementara itu, bosan mengobrol, John Conley mengajak para kolega ke kamarnya untuk mencoba mesin koridor. God, she's in the system. Tom tidak bisa menghentikan aktivitas penghapusan data. Tom menemukan data video transmisi terakhir Meredith dengan Malaysia, tapi itu pun juga terhapus. Beruntung Tom bisa keluar dari kamar. Tiba-tiba malam-malam secara kebetulan, Tom ditelepon oleh Muhammad Jafar, rekan Arthur dari Malaysia. Muhammad minta tolong dibelikan tiket Disneyland dan Tom sudah membelikannya. Tom teringat dan menanyakan pada Muhammad
apakah dia masih menyimpan cadangan file di komputer. Yes, ternyata ada titik terang. Mohammed mau membantu Tom. Keesokan harinya, tibalah saatnya Tom membawakan presentasi tentang Archamex. Tom mengatakan produk Archamex sempat ada kendala, tapi sudah bisa diatasi. Meredith langsung menyerang Tom dengan pertanyaan bertubi-tubi mengenai cacat produk Archamex untuk menjatuhkan Tom sebagai penanggung jawab manufaktur. Tom mengungkapkan bahwa kendala di produk Archamex karena ada beberapa kesalahan, dan kesalahan itu atas perintah Meredith. Meredith menyangkal pernyataan Tom, tapi Tom langsung menyiarkan bukti video kalau Meredith pernah ke Malaysia dan memberikan perintah untuk melakukan perubahan-perubahan yang menyebabkan masalah di produk Archamex. Menyadari kalah telak untuk kedua kalinya, Meredith langsung ngomel-ngomel tidak dapat menahan emosinya. Garvin pun langsung membawa pergi Meredith dari TKP. They're replacing Meredith. Garvin's making the announcement in 10 minutes. Selesai acara, Tom masuk ke ruangan Meredith untuk mengambil file-file Archamex miliknya yang tertinggal. Terlihat Meredith terduduk lemas di sofa. Meredith memberitahu Tom bahwa memecat Tom karena tidak kompeten adalah ide Garvin dan Phil. Dia hanyalah korban yang diperalat. Sepuluh menit kemudian, Garvin mengumumkan pengganti Meredith, yang tidak bukan adalah Stephanie Kaplan. I tell you something, she's the greatest. Ketika mau pulang, Tom kaget masih mendapat email lagi. Ternyata pas dibuka dari Tom merasa lega, masalah Tom pun telah selesai. Nah, gimana ceritanya? Cukup seru dan membuat bikin tegang kan? Film ini ingin menyadarkan kita tentang kenyataan di masyarakat luas bahwa pelecehan seksual seorang wanita terhadap pria itu tidak mungkin terjadi. Ya, seolah-olah pelecehan seksual hanya terjadi oleh pria terhadap wanita. Padahal kenyataannya pernah terjadi. Bahkan penulis Crichton mewawancarai para pelaku yang terlibat dalam kejadian. Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.